Hai guys, selamat datang di channel ini. Kenalin, nama aku Marisa Saskia Utami. Kalian bisa panggil aku Caca. Jadi, di video kali ini kita bakal bahas topik yang kelihatannya sederhana sih, tapi ternyata penting banget tahu, yaitu tentang bahasa anak usia dini. Kalian tahu nggak sih, ternyata bahasa itu bukan cuma gimana anak bisa ngomong, tapi gimana cara dia berekspresi atau mengekspresikan perasaannya, cara dia berinteraksi, dan juga berpikir. Pembahasan kali ini aku ambil dari artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang sering dipakai di PAUD. Jadi untuk kalian yang nonton video ini buat referensi belajar atau untuk tugas kuliah, ini aman banget ya. Oke, kita bakal mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian bahasa anak usia dini menurut teori. Kalau kita bicara soal bahasa anak usia dini, para ahli memiliki beberapa sudut pandang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada dalam teori strukturalis. Dalam teori ini, bahasa itu dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas bunyi, kata, dan juga kalimat. Di anak usia dini, bunyi itu bisa kita temukan saat anak sudah bisa mengikuti bunyi-bunyi di sekitarnya. Kalau kata itu di saat anak sudah bisa menyebutkan kata-kata singkat, dan kalau kalimat itu di saat anak sudah bisa menyusun kalimat-kalimat sederhana. Proses ini sangat penting sebagai dasar anak usia dini mengenal struktur bahasa sejak dini. Selanjutnya, ada teori Inatis. Dalam teori ini menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa itu sudah dibawa sejak lahir, yang artinya anak usia dini itu sebenarnya memiliki kemampuan alami untuk berbahasa. Tugas orang dewasa, baik orang tua maupun guru, adalah menyediakan lingkungan yang kaya bahasa agar potensi anak dalam berbahasa berkembang. Hal ini sejalan dengan kajian perkembangan yang dibahas oleh Cair pada tahun 2014. Nah, selanjutnya ada teori sosiokultural dari Vygotsky. Teori ini membahas bahwa bahasa anak itu berkembang melalui interaksi sosial. Anak belajar bahasa bukan dari hafalan, tetapi dari ngobrol, tanya jawab, dan komunikasi sehari-hari dengan teman sebayanya ataupun orang dewasa. Makanya, kalau di PAUD itu, ngobrol itu bukan sekedar basa-basi, tapi juga bagian dari pembelajaran. Lalu ada juga teori fungsional, yang melihat bahasa sebagai alat untuk anak memenuhi kebutuhannya. Anak menggunakan bahasa untuk meminta sesuatu, menyampaikan perasaannya, dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, ada teori psikolinguistik yang menjelaskan bahwa berbahasa itu sebenarnya adalah proses mental. Jadi, saat anak sedang berbicara, sebenarnya otaknya sedang bekerja, yaitu memahami, mengolah, dan menghasilkan bahasa sesuai dengan tahapan perkembangannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu unsur-unsur bahasa anak usia dini. Dalam jurnal pengembangan bahasa anak usia dini, bahasa itu terdiri dari bunyi, makna, dan simbol. Anak biasanya mulai dari mengenal bunyi, meniru kata, lalu akhirnya memahami maknanya. Misalnya, saat anak berkata bola, dia bukan sekedar ngomong, tapi dia sudah paham bahwa itu adalah kata yang mewakili suatu benda tertentu. Bahasa itu juga bersifat simbolik loh, karena kata itu adalah lambang dari sesuatu. Selain itu, bahasa itu bersifat konvensial yang artinya disepakati bersama dan sistematis, karena suatu aturan. Semua unsur ini dapat berkembang secara alami melalui kehidupan sehari-hari anak dan pengalaman sehari-harinya. Oke, yang terakhir, bahasa itu juga bersifat arbiter. Apa sih itu arbiter? Arbiter atau bisa kita sebut juga sewenang-wenang. Maksudnya adalah antara kata dan benda yang diwakilinya tidak ada hubungan alami. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian favorit yang sering dibahas di PAUD, yaitu fungsi bahasa menurut Halliday pada anak usia dini.
Menurut Holiday, bahasa anak usia dini punya beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, bahasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Contohnya anak bilang, lapar, haus, atau mau main. Lalu yang kedua, bahasa sebagai alat mengatur dan mempengaruhi orang lain. Misalnya, saat anak mengajak temannya bermain dan meminta tolong pada orang lain. Lalu yang ketiga, ada juga bahasa sebagai alat interaksi sosial yang membantu anak membangun hubungan dengan lingkungan sosialnya. Lalu yang keempat, ada bahasa itu sebagai alat ekspresi perasaan ketika anak mengungkapkan perasaan sedih, senang, atau marah dengan kata-kata. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat eksplorasi lingkungan. Saat anak banyak bertanya, kenapa? Itu apa? Dan terakhir, bahasa sebagai alat imajinasi. Misalnya, saat anak bercerita, bermain peran, atau berhayal. Menurut jurnal-jurnal di PAUD, fungsi-fungsi bahasa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan sosial pada anak usia dini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan terakhir, yaitu keterkaitan unsur dan fungsi bahasa dalam kehidupan anak usia dini. Kalau kita rangkum dari berbagai jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang ada, unsur bahasa seperti bunyi, makna, dan simbol memungkinkan anak menggunakan bahasa sesuai fungsinya. Lalu, melalui bahasa, anak bisa mengekspresikan kebutuhan, berinteraksi dengan orang lain, dan mengembangkan kemampuan berpikir serta emosinya. Itulah kenapa pendidikan bahasa anak usia dini harus dilakukan secara alami dan menyenangkan, lewat bermain, bercerita, bernyanyi, dan komunikasi sehari-hari, bukan lewat paksaan atau harapan. Nah, dari semua pembahasan tadi dapat kita rangkum bahwa bahasa anak usia dini adalah alat komunikasi yang membantu anak menyampaikan kebutuhan, perasaan, dan pikirannya. Kemampuan ini berkembang secara alami melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lalu, bahasa memiliki unsur bunyi, makna, dan simbol bersifat arbiter, konvensional, dan sistematis. Menurut Holiday, bahasa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan, berinteraksi, mengekspresikan perasaan, mengeksplorasi lingkungan, dan berimajinasi. Oleh karena itu, pengembangan bahasa anak usia dini perlu dilakukan secara alami dan menyenangkan. Nah, itu dia pembahasan tentang bahasa anak usia dini yang dikaji dari jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang ada. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu. Kalau mau pembahasan PAUD yang lainnya, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!